Materi kemarin itu terakhir, aduh, udah mau jalan lagi. Hmm. Ini, di sini. Saya sudah lupa kemarin. Baru kemarin lupa sih. Ya kayaknya di sini ya. Kayak saya selesai dulu. Kalau dia macet, saya kasih kembali lagi kayak gini. Ya oke. Jadi saya mau jelaskan di sini bahwa penyebab getaran pada mesin yang kita rancang itu banyak penyebabnya. Eh, Tetapi kita mau kaitkan dengan kesalahan di perancangan. Karena penyebabnya itu bisa setelah dipasang, diinstalasi di mesinnya, kemudian kurang perawatan, kurang kencang baut-bautnya, karena kurang perawatan laharnya bisa kering, kurang perawatan eh, bertambah bebannya kepada yang berputar, misalnya blower baling-balingnya tambah berat, tidak seimbang, eh, ukuran poros kecil, dia melengkung, karena melengkung dia menjadi getaran. Jadi akibat dari kesalahan itu ada kesalahan perhitungan ukuran, kesalahan tidak memperhitungkan resonansi, kesalahan tidak eh, apa namanya memperkecil kesejajaran, ya harus sejajar betul. Hal-hal yang berkaitan dengan perancangan seperti itu ya. Ada tiga, yaitu misalignment atau pada saat dirancang atau pada saat diinstalasi tidak sejajar asnya atau poros, kemudian tidak balancing ya. Tapi semua tukang bengkel tahu cara balancing. Cuma walaupun sudah dibalancing, kalau di dalam penggunaan materialnya itu tidak murni, berarti kesalahan di eh, perancang memilih material yang berkualitas rendah, sehingga massa graviti dan massa geometriknya itu berbeda. Akibat perbedaan itu terjadilah unbalancing yang tidak disengaja akibat eh, jenis bahan. Kemudian juga kesalahan, ini saya review lagi ya supaya saya ingat juga. Kesalahan perancang adalah ukuran, ya, ketebalan, panjang, jenis bahan, itu berhubungan dengan resonansi. Ya, jadi sini ada resonansi yang saya tulis bahwa di mana eh, suatu struktur yang menggunakan tenaga penggerak, misalnya motor bakar, motor listrik, ya, itu menghasilkan frekuensi, namanya frekuensi rotasi. Berapa besar frekuensi rotasi tergantung berapa kecepatannya, RPM-nya. Nah, sedangkan motor sendiri itu, kalau kita gunakan motor-motor yang tidak dirancang dengan baik, ya artinya kualitas motornya rendah, itu juga menyebabkan getaran. Kalau getarannya itu besar, dia mempengaruhi. Ya, jadi tidak ada sistem yang bekerja itu tanpa getaran. Ya kesalahan. Misalnya gini, motor-motor yang dua pul, ya dua pul ya, dua pulnya. Kan motor ada dua pul, empat pul, enam pul. Pul itu spool.
pol ya, 4 pol. Kalau 2 pol itu RPM-nya kencang sekali sampai 2000, 3000. Tapi karena poolnya cuma dua kanan kiri, dia tidak balance. Ya, jadi motor-motor yang 6 pul yang lebih banyak kutubnya, 6 pul berarti 6 pasang ya, 3 pasang ya, 3 pasang. Itu lebih smooth jalannya, artinya dia balance. Ya, jadi kayak begitulah mempengaruhi. Nah, oleh karena itu bisa dihitung berdasarkan berapa RPM-nya. Tapi tergantung juga tadi berapa eh, jumlah medan magnet yang dipakai di. Tapi yang paling besar itu, yang paling paling besar RPM-nya itulah yang paling tinggi frekuensi rotasinya. Nah, frekuensi rotasi inilah yang bisa berresonansi dengan material bahan yang kita pakai dalam perencanaan. Jadi dikatakan di sini, suatu mesin akan bergetar sangat besar jika terjadi resonansi, yaitu nilainya mendekati atau sama dengan. Ya, coba saya kasih gambaran di bawah sini ya. Ini contoh. Contoh suatu rangka mesin mempunyai frekuensi 20 Hz. Jadi mesin itu menggunakan bahan, kalau kita hitung-hitung momen inersianya, kita hitung apa namanya, eh, modulus elastisitasnya berapa, kita masuk ke hasil saja ya, 20 Hz. Cara hitungnya ada kan, kemarin ada rumusnya. Kemudian motor yang kita gunakan di struktur itu adalah 600 RPM. Maka dia menghasilkan 10 Hz. 10 Hz ini amplitudonya naik sedikit. Artinya dia beresonansi kecil gitu. Karena dia frekuensi resonansi bahan itu namanya naturalnya 20 Hz, ini 10. Berarti dia masih jauh gitu. Tapi amplitudo sudah naik sedikit. Ya, jadi mesin itu bisa bergetar sedikit ya. Katakanlah begitu ya, karena masih ada setengahnya. Kemudian kalau motor itu dinaikkan kecepatannya, yang kita asumsi-asumsi saja, kita akan kasih naik 1200, maka dia jadi 100 Hertz. Ya, amplitudo naik, wah ini saya barangkali salah. Ya amplitudo yang naik ya, karena dia di atas frekuensi ini. Amplitudo naik sangat besar 2 kali tergantung pada redaman rangka masing-masing. Sebentar dulu, ini ada perhitungan saya yang salah, sorry. Saya perhitungannya ini sana ke 100 gitu. Saya sorry ya, saya ubah dulu. Nah, saya yang salah. Mohon maaf. Begitulah kalau banyak dipikir ya. Jadi 1200 begitu jadi 200. Kenapa jadi 100? Tapi tidak apa-apa, namanya juga manusia itu. Aduh, saya save dulu supaya tidak itu. Terlalu banyak, ini ada 64 slide. Jadi saya mau pecah dua ini, dilepas gitu. Itu yang biasa hang. Jadi kalau kita kembali ke sini ya, 6.200 kecepatan dibagi 60, dia dapat tinggal 20. Ya, ini terjadilah resonansi. Nah, karena terjadi resonansi, ini berapa ini? Oh ya, sudah cocok yang di bawah. Terjadi resonansi, maka amplitudonya naik. Amplitudo itulah penyebab getaran. Ya. Jadi kalau kita bayangkan amplitudo itu kan gelombang ya. Barangkali bisa saya gambar sedikit ya. Untuk mengingat kembali mata kuliah apakah itu yang dipelajari. Jadi kan gelombang kan begini. Nah, nah, amplitudonya itu tinggi gelombang. Ini amplitudo. Amplitudo kemudian banyaknya gelombang ini dalam satuan waktu, itulah frekuensi. Jadi amplitudonya inilah yang menyebabkan getaran. Frekuensi itulah yang menyebabkan noise. Jadi kalau
frekuensinya sangat tinggi, dekat-dekat dengan kuping kita. Kuping kita kan sekitar 20 sampai berapa ya? Saya udah lupa ya. Kemampuan telinga kita menerima suara. Nah, kalau noise kan kita sudah bahas kan kemarin. Nah, amplitude inilah yang mengguncang-guncang gitu, yang bikin getar. Nah, getar itulah yang menyebabkan rangka jadi longgar. Ya, mungkin kalau di las-lasnya nanti jadi lemah, akhirnya jadi lepas. Kalau dia baut, bautnya jadi longgar. Kalau dia lahar atau bantalan, bantalan jadi cepat eh, haus. Jadi kalau perancang itu sebenarnya tidak usah terlalu jauh-jauh hitung-hitungan, karena ini kita ke mekanika ya. Nah, kalau kita rancang sistem yang kecepatannya rendah, sistem yang kecepatannya rendah, berarti kita tidak terlalu masalah lah dengan ini semua. Karena yang diperhitungkan ini adalah mesin-mesin dengan kecepatan tinggi. Apa itu? Kayak blower, mesin penepung, mesin perontok, mesin eh, pen- penekan, mesin pokoknya yang bersifat mekanis. Kalau mesin-mesin sortasi, dia di apa namanya kecepatannya itu tidak terlalu tinggi. Ya sortasi getar, sortasi ayun ya. Kalau sortasi getar ya bisa. Karena sortasi itu ada dua, ada yang horizontal, ada yang vertikal ayunannya. Yang vertikal itulah yang besar sekali frekuensi yang digunakan. Ya, jadi kita cuma sampai di sini kita sudah paham ya barangkali. Kemudian dinaikkan lagi RPM-nya. Ya, ya saat RPM ini 1.200 lagi ya. Kecepatan besar dari 1.200 ya, maksudnya ini misalnya 1.800. Nah, itu 30 Hz. Kalau sudah di atasnya frekuensi naturalnya itu dia malah sedikit turun lagi itu. Jadi mesin bergetar sedikit. Normal lagi. Jadi hati-hati jangan sampai pas kena. Tapi kalau kita di bawahnya aman atau di atasnya. Tapi kalau kita mengubah-ubah gini fungsi alat jadi tidak kena. Misalnya alat itu bekerja pada kecepatan 600 RPM. Berarti kita tidak ada masalah lah. Atau kecepatan mesin kita di 1.800 sudah ada juga masalah. Ya. Jadi ini yang kita tidak tahu bahan itu di mana frekuensi naturalnya. Nah, oleh karena itu perancang itu biasanya tidak usah terlalu banyak dipikir. Ya, pakai saja bahan yang modulus elastisitasnya tinggi. Nah, ini orang-orang bengkel biasa kayak begitu ya. Atau kita perancang yang belum berorientasi ke eh, pasar. Artinya masih kita konteksnya dalam prototype. Kita masih dalam prototype ya. Dan itu sering saya lakukan. Misalnya saya mau pakai bahan apa ini ya? Ah, yang ada saja dulu di sekitar saya. Oh ini saja. Mau bergetar kayak mau tidak. Yang penting fungsi dulu. Nah, kalau sudah tercapai fungsi, oh bergetar. Nah, baru kita cari alternatif. Ini semua teoritis. Kalau kita sudah di tingkat prototype, ya biasanya kita abaikan semua ini. Ya jalan saja dulu deh. Kan kita nah kalau kita sudah fungsinya sudah dapat, sudah baik, masalahnya cuma di getaran, kita mau komersialkan, kita mau jual, barulah dihitung. Karena sudah berhubungan dengan biaya. Jadi inilah yang biasa menyebab, kalau menurut pengamatan saya ya, mahasiswa itu takut merancang karena terlalu banyak disuguhi rumus-rumus ya, yang nantinya mungkin dipakai, mungkin juga enggak gitu. Ya, jadi terlalu banyak teorinya gitulah. Oleh karena itu, untuk jadi perancang jangan terlalu banyak teori menurut saya. Ya, tetapi kita yang banyak teorinya itu di sistem. Dan saya juga tidak terlalu tertarik mengajar di mekanika karena mekanika gampang dicontek. Biar secanggih apa kalau mekanika ya dicontek orang, gampang sekali dicontek. Tapi kita main di coding di program
Ya berarti kita main di mekatronika, ada mekanikanya juga, tapi ada elektronikanya. Nah, itu tidak bisa dicontek orang. Nah, itu yang bagus dan biar sesederhana apa, kalau orang susah contek, maka orang eh, menghargai itu dalam bentuk penghargaan atau uang gitu. Orang beli mie mahal-mahal. Padahal kalau kita lihat isinya sederhana sekali. Tapi kalau mekanika secanggih apapun gampang dicontek orang. Saya cerita sedikit ya, barangkali mungkin pengalaman bagi eh, kemarin ada mahasiswa datang ke rumah, tapi mahasiswa alumni keteknikan. Saya juga tidak kenal orangnya karena pas saya masih sekolah dia selesai nih, tidak pernah saya ajar. Tapi dia perkenalkan diri, saya bilang siapa, kenapa kita tahu rumahku? Dia bilang saya disuruh Ibu Citra. Ibu Citra kan, Ibu Citra orang UNHAS toh. Dia bagian pengembangan apa itu karya-karya masih dosen. Dia bilang, oh iya itu yang saya disuruh ke kita gitu untuk lihat apa yang bisa saya kerjasamakan dengan industri gitu punyata. Nah, saya juga yang bawa anunya Prosalengke gitu ke Jawa. Apanya? Dia bilang itu rancangannya alat fermentasi kopi, Ohmid ya. Kan Prosalengke terkenal itu ya Ohmid apa namanya kopi Salengke ya di Unhas. Nah, terus, weh bagus itu dia bilang. Iya, cuma saya kasih tahu Prof katanya menurut dia ya, seandainya saya rekam barangkali bagus. Saya kasih tahu Prof, usahakan Prof supaya susah dicontek karyata gitu. Karena ini kita sudah keluar, kita sudah masuk Jawa. Jawa itu dilihat saja orang kan pernah contek. Ya betul, masuk akal. Gitu ya, mudah. Terus saya bilang, oh ya, setahu saya punyanya Prosalengka itu tidak ada coding di situ. Dia pakai kontrol atonik, sistem kontrol atonik. Nah, dia kebanyakan di perangkat keras saja gitu. Jadi susah susah dibilang susah dihindari pencontekan. Nah, itulah yang dia sampaikan. Dia sam- dia sampaikan ke Prosalengke katanya. Usahakan supaya ada yang bisa dirahasiakan gitu. Jadi seandainya itu dia pakai program, padahal itu misalnya sama di kontrol on off di misalnya di program itu pasti orang bilang, apa yang dia pakai ini kontrol apa? Tapi karena dia beli otonik, otonik itu dijual bebas. Orang sudah tahu isinya otonik itu on off dengan PID isinya. Ya makanya kalau kita cenderung belajar kontrol, jangan nih kedua itu. Kalau kita disuruh milih jangan nih, karena itu sudah ada produknya dalam bentuk nyata dan harganya 400 500. Ada yang buatan Cina 400.000, buatan Korea 500 sampai 600.000. Gitu ya. Oke, kita sekarang masuk lagi ke materi lanjutannya. Jadi kalau kita ringkas karakteristik resonansi itu adalah amplitude frekuensi naik, getaran naik bersifat berlipat ya. Amplitudenya yang berlipat ini ya, bukan frekuensinya. Walaupun mesin balance. Jadi walaupun dia balance, kan ada frekuensi yang terresonansi. Terjadi pada RPM tertentu saja. Berhenti kalau RPM dinaikkan atau diturunkan. Sangat berbahaya, bisa merusak kerangka. Getaran pada mesin frekuensi tertentu dapat menyebabkan resonansi pada rangka menghasilkan noise dan selanjutnya bisa menghasilkan kerusakan. Ya, coba kita lihat lagi di sini rumus-rumus hubungannya. Kalau ujian barangkali saya kaitkan dengan interpretasi rumus supaya dipahami. Jadi hubungan antara, saya tutup dulu bagian atasnya ini karena dia halangi penglihatanku. Ya, hubungan antara kekakuan dan modulus elastisitas ya, itu bisa dilihat di sini K sama dengan EA. Ya, di sini bisa interpretasi juga nanti. Nah, jika modulus elastisitas besar berarti K
menjadi besar. K itu berhubungan dengan frekuensi natural ya. Coba gimana? Di saya pindah-pindahkan dulu supaya kita nyambung-nyambung kalimatnya. Saya ambil Q dulu di atas rumusnya. Karena mungkin ujian saya dia mengarah ke situ, pemahaman saja ya. Kalau hitung-hitungan nanti saya kasih soal. Yang dulu kenapa tidak mau dia berhenti, tidak mau kiri non sletso ya, keep ya. Nah ini sambil dulu ya supaya kita mudah. Ingat ini frekuensi natural ya ini. Saya copy dulu baru saya pindahkan copy supaya kita mudah memahami itu kata-kata yang tadi. Jadi kalau membahas pertanyaan harus pakai rumus bahasnya. Ya, saya save dulu, save. Ya, oke. Nah, itu ya. Jadi K ini ada di dalam frekuensi natural. Jadi sedangkan K itu berhubungan dengan modulus elastisitas. Jadi kalau kita misalnya rancang alat, kita carilah nilai modulus elastisitas. Nah, kemarin kalau tidak salah ya sudah saya tunjukkan macam-macam bahan dengan modulus elastisitas yang berbeda-beda. Ada hubungannya dengan luas, luas penampang. Iya, makin luas penampangnya, K-nya makin besar, K makin besar, frekuensi natural jadi besar, susah dijangkau oleh kecepatan motor. Jadi kalau sudah besar sekali ininya, berapapun kecepatan motor masih di bawahnya frekuensi natural. Di buku-buku bilang 1,5, ya 1,5 besarnya itu sudah baik. Jadi frekuensi natural itu harusnya 1,5, katakanlah dua kali, enggak usah dua kalinya, eh, apa sorry, natural itu harus lebih besar, berarti dua kalinya, ya cocok dua kalinya K, frekuensi natural, rotasi ya. Jadi natural harus lebih besar eh, dari frekuensi rotasi. Jadi interpretasi sini bisa luas dengan panjang. Ya, jangan gunakan konstruksi panjang. Kalau dia butuh 30 cm jangan ditambah-tambahi lagi. Atau kalau perlu kita kasih pendek-pendek lah. Karena dia berhubungan langsung dengan K. K panjang, K panjang. L panjang, K menjadi kecil. K menjadi kecil, frekuensi jadi turun. Sehingga motor kecepatan rendah saja dia bergetar. Nah, inilah yang sering saya pakai teknik-teknik begini. Jadi orang bilang, kenapa kau merancang tidak dihitung? Oh itu dihitung di belakang, Pi. Kalau kita mau komersial, kita mau jual. Tapi kalau kita mau cari fungsi dulu, itulah yang kita kejar. Itu yang dikejar dulu. Berfungsi tidak? Ya berfungsi. Tapi fungsinya bukan fungsi jalan, tidak jalan. Bukan fungsinya itu misalnya sistem fermentasi, dia bisa memfermentasi, enggak? Sudah berapa pH-nya, berapa apanya, dan seterusnya. Mau goyang-goyang, mau getar-getar ya di belakang persoalan dulu. Ya, nanti kalau kita sudah masuk level di atasnya lagi, eh, berarti kita sudah berpikir untuk dijual. Nah, mulai kita menghitung-hitung, ya, supaya kita tidak rugi kan. Kalau kita menjual rugi, ya tidak usah lah, mending tidur saja. Oke, jadi rumus-rumus ringkas. Satu lagi, jadi ini ada hubungannya dengan batang yang mengalami gaya tarik ya atau tekan. Nah, satu batang lagi nih. B untuk batang lentur atau kekuatan lentur ini balok atau batang eh, dari elemen struktur yang menerima beban tegak lurus terhadap panjangnya. Nah, di sini K. Jadi kekakuan sama dengan kalau K tadi kekakuan hubungannya dengan luas dan elastisitas. Kalau ini elastisitas berhubungan dengan momen inersia. Ya, pangkat tiga ini juga bisa diinterpretasi lagi. Ya, jadi bahan-bahan yang I-nya, momen inersianya, wah apa itu momen inersia? Saya, kemarin saya tidak tunjukkan, sekarang saya tunjukkan.
Ya, momen Indonesia itu ini bahan ya. Sektor ini momen Indonesia. Ini banyak banyak ya, tapi saya cuma mau ambil hubungannya dengan poros saja. Kalau kita mau yang lain banyak. Ini sekarang juga kalau cari momen Indonesia. Jadi untuk poros, ya, jadi saya sengaja dua poros, poros pejal dengan poros kosong gitu ya, kayak pipa gitu. Jadi di sini rumusnya ada hubungannya dengan diameter. Ya. Kalau kita pakai poros pejal, D pangkat diameternya, tapi kalau kita pakai poros holo, diameter luar dikurang diameter dalam pangkat 4 ya, per 64. Nah, sekarang apa hubungannya getaran akibat resonansi terhadap penampang bahan atau eh, dari rumus ini kita bisa lihat ya, tapi kita harus tarik rumus itu tadi ya supaya kita bisa interpretasi tadi. Nah, ini kita foto jangan dulu ya. Yang mana yang bagus saya ambil? Yang itu tadi ini yang dulu, yang dulu. Saya kembali dulu ke sini supaya kita bisa interpretasi. Nah, gitu kan. Oh, berarti yang di atas ditarik ke bawah. Ya, ini ya kita bawa. Kita copy ini, taruh di sini. Ya, supaya kita bisa paham ya. Nah, kalau K ini kan sudah kita bisa bayangkan K berhubungan lurus dengan frekuensi natural ya. Jadi kalau ini besar, besar juga naturalnya. Nah, sekarang kita save dulu. Save dulu. Ya, oke. Ya, sekarang kelihatan. Nah, jadi I ini ada di berbanding langsung. Jadi kalau I besar, K juga besar. Nah, I berbanding langsung dengan diameter. Jadi kalau diameter besar, K besar, frekuensi natural juga naik. Jadi, tapi hati-hati kalau dia pejal, yang ini ada hubungannya dengan diameter dalam dan diameter luar. Jadi kalau ditanya apa hubungan antara getaran dengan penampang, yaitu makin besar penampangnya, getarannya makin eh, apa namanya, respon getaran makin tinggi. Ya dulu responnya tinggi ya, responnya makin rendah ya, tidak merespon kayak artinya K-nya tinggi, eh, frekuensi resonansi tinggi sehingga dia tidak merespon kalau RPM rendah gitu, jadi biasa-biasa saja, aman, tidak bergetar kayak gitu ya. Jadi silahkan pakai kata-kata sendiri dengan ini. Nah sekarang barangkali jadi PR ya supaya bisa masing-masing melihat suatu ini PR ya. Barangkali saya bisa kasih gambar supaya mudah dihubungkan dengan PR tadi. Nah ini ya, tapi bukan ini PR-nya, bukan ini PR-nya. Nanti ini PR kedua. Nah, PR pertama, coba fokus ke poros ini. Saya tidak tahu ini berapa panjangnya karena saya cuma dapat gambarnya di mana? Di Google. Tapi saya asumsikan saja sini panjangnya berapa? 50 cm. Mana di sini? Kenapa tidak ada di sini? 5 ki 5 kilo, motornya 5 kilo, RPM-nya 1400, massa baling-baling 20, jadi massa baling-baling sini 20 kilo, gaya radiannya 50, overhang-nya 0,15. Oh, berarti tidak ada 50 cm ini. Saya tulis dulu ya supaya tidak dilupa. Panjang poros, panjang poros, poros 50 cm.
Ini saya sudah kerja di Excel ya. Nah, nanti mahasiswa juga ikut kerja, tapi dua versi ini nanti. Tapi saya tulis dulu ini satu, PR1. PR1 tulis, dicatat, dan saya paste dulu, copy dulu. Eh, save dulu. Kenapa saya pergi salah pencet, set, pencet. Ya, aduh, tunggu dulu. Saya mau kembali dulu ke 50 senti. Ya, harusnya saya pencet Ctrl S. Saya beri Ctrl Z. Saya pencet. Nah, PR-nya apa? Pertama, ini tidak diketahui holo atau pejal. Tidak diketahui. Ya, jadi PR-nya yang mana lebih tahan getaran, ya sama-sama di ukurannya ya, diameter. Yang diameter ini kan belum dihitung. Yang dihitung di sini berapa diameter ini. Tapi ini kan belum dihitung. Jadi pertanyaan saya untuk hubungannya dengan interpretasi ini. Ini ya, yang mana lebih tahan getaran, poros mesin, apa mesin, poros belawar tadi yang pejal atau yang hollow. Ya, jadi coba dikaitkan Ki dengan rumus-rumus ini. Satu lagi frekuensi saya tarik dulu ya supaya saya tarik dulu rumus frekuensi. Nah, dia letaknya di atas, saya harus tarik supaya eh, saya kasih apa namanya? Nah, ini saya taruh di sini. Di mana itu tadi? Yang di sini ya. Oke, saya taruh di sini. Nah, ini. Nah, oke, saya save dulu. Ctrl Z. Tuh salah lagi. Ctrl S. Kenapa salah-salah pencet? Oke. Nah, jadi yang mana tahan getaran atau yang manakah Anda pilih sehingga tidak bergetar? Ya, pakai holo, pipa holo atau pipa masif. Ingat ya, ukuran diameternya itu harus sama karena kalau sama berarti ada hubungannya dengan massa. Jadi satu holo yang ukurannya sama berarti massanya berbeda. Nah, ukuran diameternya sama tapi satu yang lobang, satu tidak kan massa berbeda. Nah, sekarang kedua, yang manakah lebih tahan eh, apa namanya? Getaran, ya. Massanya sama, diameternya yang berbeda. Jadi dua kasusnya sini ya. Yang manakah yang lebih tahan getaran atau yang manakah yang Anda pilih supaya tidak bergetar? Diameternya massanya sama pertama. Saya tadi terbalik-balik. Jadi catat gitu supaya saya kena sandal catat di sini. Jadi pertama massanya itu sama. Berarti yang beda-beda nanti diameter. Kemudian kasus kedua, diameternya sama. Ya, diameternya sama. Berarti nanti masanya yang berbeda. Nah, jadi coba dihitung yang mana yang lebih tahan dari dua skenario tadi. Ya, jadi tolong dibahas yang mana Anda pilih dengan rumus-rumus ini. Ada dua poros di dalam mesin tadi, ada poros pejal dan ada poros polo. Nah, kalau dibilang massanya sama, berarti nanti diameternya yang berbeda. Kalau massanya diameternya sama, berarti massanya yang berbeda. Ya. Karena satu kan lubang, satu tidak, toh. Berarti massanya yang berbeda.
Saya tidak mau kasih clue-nya di sini, tapi Anda hitung dulu nanti Anda bisa tahu. Karena pernah saya tanya di mana itu, di mahasiswa, apakah? Dia bilang, oh lebih kuat pejal. Nah, lebih bagus pejal, kayak gitu. Oke, saya kira itu untuk PR, supaya Anda belajar juga. Kalau Anda tidak belajar kan, yang pintar itu dosennya, Ji. Karena dosennya yang belajar. Nah, sekarang kita masuk ke materi lain, menghitung diameter. Jadi kalau membanding itu cari kesamaannya, kayak misalnya bahannya sama gitu. Pokoknya yang dibedakan itu cuma tadi massa dengan, saya hide dulu ini, hide dulu. Nggak kelihatan. Menghitung diameter poros pejal yang mengalami beban torsi dan momen. Jadi kedua kedua apa namanya variabel yang mempengaruhi poros itu torsi dan momen. Nah, bagaimana hubungannya eh, diameter dengan torsi dan momen? Nah, ini ada rumusnya sini. Momen dan torsi pada poros itu dia terkait langsung dengan K. Ya, jadi K di sini adalah suatu nilai konstanta, bukan K ini K besar ya, bukan K stiffness, bukan K yang stiffness, bukan K kekakuan, ya merupakan konstanta. Konstanta ini kita hubungkan dengan diameter. Jadi diameter minimum yang harus digunakan pada poros mesin berbasis mekanik atau mesin yang berputar adalah konstanta dibagi S tegangan dulu material izin. Tegangan dulu izin. Artinya yang memenuhi syarat supaya dia tidak rusak akibat torsi dan momen. Nah, alloy ini bisa dihubungkan dengan berapa nilai tegangan dulu material dibagi C faktor. Nah, C faktor ini ada yang bilang 3, ada yang bilang 2, terserah. Mau pakai 2,5 kah, mau pakai 3. Jadi faktor keamanannya makin tinggi, makin baik. Jangan-jangan besok-besok mesin dapat beban lebih besar. Besok-besok ringan. Besok-besok dipakai sedang. Ya, besok-besok dapat apa namanya beban tak disengaja gitu ya. Jadi ini bisa sampai besar dari 4, tergantung kondisi sangat berat atau materialnya tidak jelas. Kita tidak tahu material apa ini. Oh, kasih 4 nih. Ya, kalau kita tahu jenis materialnya, tapi dia mengalami beban-beban yang tidak pasti, kejut, ya kita kasih tinggi. Jadi ini nilai ini yang saya sering dapat cuma 2 sampai 3, tapi ada orang bilang ah, jamnya juga terlalu tinggi, mahal Ki. Ya, karena ini hubungannya dengan biaya. Ya, ada yang bilang 1,5 ya untuk perhitungan lab. Jadi ini untuk tujuan yang saya bilang tadi. Kalau kita masih berorientasi pada prototype, ya enggak usah lah mahal-mahal. Jadi perhitungan lab, ya itu beban sangat stabil. Karena ini kan di lab tidak ada beban-beban kejut ya. Tapi kalau dia sudah masuk di lingkungan sebenarnya, di lingkungan dunia nyata, ya katakanlah begitu, ya dia itu sudah bisa mengalami macam-macam beban. Jadi di sini nilainya diperlebar dan diturunkan dan diperlebar gitu. Tapi saya selalu megang megang di listrik 1,5 sampai 3. Ya, tapi kalau di beban mekanik saya selalu kasih naik di ambil di 3. Ya, tapi ini yang bilang masih bisa lebih dari 3 kalau ada yang kurang pasti. Jadi ada ketidakpastian sini, ya kayak gitulah. Oke, sampai sini sudah selesai nih kan? Bisa dihitung kalau dikasih tugas. Cuma di sini, nah, ada cuma lagi. Saya turun lagi, oh tidak mau jalan, tunggu dulu. Nah, cuma di sini K ini kadang kita tidak bisa hitung karena kita tidak tahu torsi. Paham ya, torsi yang bekerja pada poros. Misalnya kita mau merancang, berapa torsinya? Tidak ditahu.
Yang kita selalu tahu itu yaitu momennya saja. Karena ini berhubungan dengan beban yang terpasang. Kalau torsi jalan sih. Nah, sekarang kita bedakan dulu torsi. Torsi itu ada tiga. Saya tidak catat di sini, tapi saya sangat ingat ini torsi. Torsi sistem pada saat dia mulai start namanya torsi start. Ini pelajaran S1 dulu saya masih ingat sampai sekarang begitu begitu apa ya? Kayak tepat terpatrik di dalam otak gitu. Karena dulu ada kita punya alat tensiometer. Penelitinya juga dulu Mira pakai pengaduk. Bunda bilang, bagaimana hitungnya Pak? Mana torsinya? Saya bilang, itu torsi. Pasang ke sistemmu di situ, ada mi bahanmu, kau tarik pakai timbangan. Itu namanya torsi start, masuk di dalam kekuatan. Masuk juga dalam perhitungan motor. Cuma masalahnya daya motor itu bukan torsi start yang dia pakai, yaitu torsi continuous, steady state. Ya, jadi saya ulangi lagi, torsi ada tiga kondisi. Torsi pada saat dia mulai jalan namanya torsi start. Itu yang dipakai di perhitungan K, diameter. Kedua, torsi percepatan. Jadi motor itu kalau pertama jalan, dia bisa atasi startnya, dia sudah mulai bergerak, maka dia lakukan percepatan untuk masuk ke kecepatan normalnya, steady state-nya. Misalnya ini motor tertulis 1400 rpm. Pada saat dia 0 ke 1400, itu dia lakukan percepatan. Ya. Nah, berarti ada situ torsi percepatan. Saat dari 0 mau bergerak, itu namanya torsi start. Saat masuk di torsi percepatan, sudah lewati percepatan, dia masuk torsi steady state. Nah, itu torsi yang dipakai di perhitungan tenaga motor, supaya motor bisa mempertahankan kecepatannya. Oleh karena itu, setiap motor itu harus karena torsi start itu yang paling besar, oleh karena itu motor pada saat dia start itu 7 kali lipat ampernya dibanding dia jalan. Ya, dia 7 kali lipat ampere dia tarik karena torsi start itu tinggi. Hitungannya torsi eh, steady state. Terus kenapa orang tidak pakai perhitungan torsi start pada saat dia menghitung tenaga motor? Kalau dipakai itu terlalu besar ukurannya. Padahal nanti kalau dia jalan, dia tidak pakai torsi start perhitungannya, dia pakai torsi jalan. Jadi bisa 7 kali lipat ukuran motor ya kalau kita pakai torsi start. Misalnya 1000 watt torsi yang dibutuhkan untuk steady. 1000 ya. Tapi kalau itu berdasarkan perhitungan kecepatan steady. Tapi kalau orang menghitung kecepatan motor berdasarkan torsi start, berarti 7000 watt yang dia harus pasang. Padahal itu 7000 watt hitungannya singkat. Di dalam buku dikatakan sekitar 1 sampai 2 detik saja. Berarti perhitungan torsi itu ada dua, yaitu torsi pada steady state itu daya, kemudian torsi pada start itu pada keamanan supaya tidak patah. Ini karena puntiran oleh torsi dan membengkok oleh momen. Coba ya. Mudah-mudahan ini masih diingat di mata kuliahnya Ibu Ida di sampai itu mengajar dulu. Iya, Ibu Ida sama siapa? Saya dulu saya mengajar di situ, jadi kayak kayak gitu masih masih terngiang-ngiang di apa ya? Nah, jadi saya gambar sini ya. Nah, ini misalnya baling-baling. Nah, ini tenaga putarnya kan, pulih ke motor. Ini baling-baling, katakanlah ini baling-baling. Nah, ini tumpuannya kayak itu tadi. Ini tumpuan. Biasa tumpuan kita kasih segitiga gini. Karena saya dulu belajar di teknik tentang begini-beginian, dinamika. Saya dulu kan dosennya itu enggak ada, Pak Helmi Ji. Pak Supratomo juga baru S1. Pak Helmi baru S2. Kita belajar di teknik. Nah, tumpuannya di sini.
overhangnya di sini jarak antara tumpuan dengan beban, ya apa namanya titik layang gitu. Tapi saya nggak bisa artikan dia overhang namanya ya. Nah ini kalau dia berputar, ini menahan maka terjadi torsi di sini. Berarti ini yang dihitung. Ini. Jadi torsi sama dengan torsi sini adalah torsi yang di sini, konstanta torsi biasanya di sini. Nah, torsi dibagi di ini. Nah, selain dia mengalami torsi akibat motor berputar di sini ini mengalami puntiran, dia juga mengalami momen karena ini berat, ya, maka dia cenderung untuk bengkok, bukan pecah, cenderung bengkok. Kalau bengkok itu nanti hasilnya gemetar. Jadi setiap perhitungan di sini diperhitungkan ke dua parameter tadi. Ya, oke ya. Dan dipahami ini karena ini sangat mendasar di dalam perancangan. Nah, jadi rumus-rumus ini lebih disederhanakan lagi, dimasukkan nilai eh, jika, ya. Jadi ini sederhana. Jika di dalam perhitungan torsi kita tidak tahu, karena torsi ini susah sekali ditahu, harusnya dibikin dulu sistemnya. Kayak contohnya Mira kemarin, berapa Pak ini? Ya, bikin mau dulu sistemmu. Kasih apa bebannya kemarin itu Mira? Yang saya ingat itu temannya Mira. Kedelai, Pak. Adonan deh. Yang pertama adonan, Pak. Sudah itu ada kedelai. Oh iya iya, saya lupa ingat itu. Nah, jadi masalahnya dibikin dulu, baru ditarik tutor sistar. Nah, oleh karena itu biasanya dalam contoh-contoh soal diasumsikan, oh pernah nih dibikin kalau kayak begini gitu torsinya sekian, kalau berapa watt kita pakai daya itu torsinya nanti sekian, kayak begitu. Nah, oleh karena itu dalam perancangan biasanya kita abaikan mi dulu torsi, biar mi dulu akibat momen misalnya dulu, ya. Jadi dihilangkan satu parameter, tapi ingat bahwa diameter yang diperoleh itu diameter hitungan sederhana. Gitu. Artinya beban-beban statik karena di dalam sistem yang berputar ada beban statik, ada beban dinamis. Torsi itu beban dinamis, momen statik. Nah, kalau dihitung media statiknya tidak melengkung nih, itu sudah aman nih itu sistem tidak bergetar. Cuma jangan sampai dia patah, pecah. Ya, bukan melengkung ya. Kalau ini kan daya lengkungnya. Nah, jadi bisa kita hitung pakai rumus sederhana. Nah, oleh karena itu ada dua contoh soal yang diberi. Ada satu pakai momen saja dan satu pakai torsi. Ya. Nah, kalau dia pakai eh, bending saja, ya ini rumusnya kan torsi bending. Kemudian ini torsi dari eh, momen torsi dari torsi sendiri itu. Jadi rumusnya nanti kayak gini. Sama jadi rumus yang tadi. Sama jadi dengan rumus yang ini. Nah, oke. Sekarang kalau begitu kita masuk ke contoh soal. Tapi saya tidak selesaikan mahasiswa yang cari. Karena ini kan bagusnya kalau mahasiswa yang kerja. Jadi panjang poros kita ambil pejal saja ya. Pejal. Tidak usah dulu bikin macam-macam. Berarti ini apa ini? PR2. PR2. Panjang poros 50 cm. Kasusnya ini. Kasusnya ini. Motor 5 kilowatt berarti 5.000 watt. Porosnya 1.450. Massa baling-balingnya di dalam sini adalah 20 kilogram. Gaya radialnya, nah, ini asumsi. Ya. Gaya radial yang bekerja sebagai torsi 50 Newton. Yang dulu. Ya, oke. Kemudian overhang itu jarak antara baling-baling dengan dudukan ini. Apa nama istilahnya itu? Karena ini overhang ini gantungan ya. Gan- jarak gantungan ya. Yang data pakai overhang saja dulu.
Ini 15 cm atau 0,15 meter. Material yang digunakan poros ini kita tentukan memang nih, yaitu Se4 5C. Ya, ini karbon steel, eh, nilai SY-nya ya 350 megapascal. Coba dihubung-hubungkan dengan satuannya. Jangan sampai Anda kesalahan di satuan. Ya. Nah, faktor keamanan ambil misalnya dua. Nah, berapa ukuran as atau poros ini yang minimumnya yang aman. Tapi ini belum getar ya, masih bagaimana dia tahan terhadap itu. Soal kedua, soal yang sama tapi tidak diketahui daya radialnya, gaya radialnya. Ya, tidak. Karena ini kan asumsi tadi ini tidak ada. Jadi dihapus ini. Nah, hitung berapa ukuran, ya, berapa ukuran diameter kalau momennya saja yang dihitung. Nah, ini merupakan momen. Jadi rumus-rumusnya kalau bisa di dicari, kalau ada kurang di sini dicari. Saya sudah kerja ini eh sebentar dulu. Kayaknya ada yang kurang menurut saya. Tapi nanti saya cek lagi. Saya punya pekerjaan ya. Kalau ada yang kurang nanti saya informasikan lagi lah. Karena saya mau masuk di materi kedua. Nah, kalau saya buka ini ada jawabannya di sini. Jadi eh, apa ya? Jadi jarak baling-baling ke tumpuan ini ke laharin 0,15 ini penjelasan. Kecepatan baling-baling 2.800 ini saya ubah juga kecepatan, tapi ini barangkali nantilah kalau kita ini. Tapi itu sama di saya tadi. Asumsi ketidakseimbangan ya E 0,5. Jadi tolong dicatat ini. Karena kita sudah masukkan E di sini. Ini karena ada ini ketidakseimbangan ya. Ada rumus satu lagi yang hubungannya ketidakseimbangan itu karena ini tidak seimbang ya. Nah, di sini ada rumus yang dipakai. Momen hitungan gaya sentrifugalnya gini, ada E. Tapi ini saya bilang cari sendiri rumusnya bagus supaya eh, bisa ditahu karena di situ ada jawaban. Jadi rumusnya itu ada faktor E diperhitungkan ini ketidakseimbangan. Ya, jadi di sini ada rumus ketidakseimbangan. Jadi gaya sentrifugal, gaya radialnya ketidakseimbangan kali 0,15. Jadi hitung momen lentur dari bahan. Ini untuk menghitung radialnya ya. Hitung kecepatan sudut 29. Oke, dan dulu saya tutup dulu. Sampai di mana? Siapa tahu di belakang saya buka ini ada jawabannya. Dan dulu, saya mau siswa yang cari. Soalnya kayak gitu. Jadi, dulu ya. Jadi kita harus gunakan juga. Sebentar dulu ya. Saya kasih ini. Stop share ya. Karena ini saya tidak tahu apa di baliknya itu ada apa itu di baliknya di mata di penjelasan. Sambil saya siapkan juga materi selanjutan ya. Mana nih tadi? Mana nih tadi? Saya lihat dulu ya. Oh iya, iya jawabannya di sini. Jadi pas di belakangnya itu ada hitungan diameter. Cuma bedanya itu angkanya aja yang berbeda ya. Angkanya juga berbeda. Sudah ada nih rumus saya tunjukkan. Eh, angkanya saja berbeda. Tapi eh, ya saya kira ada nih rumusnya tadi ya.
Jadi jawabannya itu diameter bla 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 sudah ada di sini tanpa menghitung diameter resonansi. Nanti diameter resonansi eh, atau sekalian ya dikasih masuk saja. Ya, saya kembali lagi karena ini, nah, saya kembali lagi. Yang dulu terakhirnya apa? Tidak ada nikah. Oh iya, pas habis nih materinya. Dan dulu saya kembali lagi ke sini. Saya share lagi. Berapa itu PR? T1, T2, T3, T4. Ya, T4 lagi. Di anu misalnya jadi bikin ki T1, T2 dilepas-lepas ki supaya saya bisa nilai sendiri-sendiri. Karena ini kan kalau dibikin jadi tugas satu, satu di tugasmu. Nah, bisa saja tugas satu salah, tugas dua benar, tugas tiga salah, tugas empat benar. Ya bisa saja kan nanti begitu. Dan saya masuk, saya share dulu. Jadi tolong tugas satu hubungannya dengan interpretasi rumus. Tugas dua mencari diameter dengan memperhitungkan torsi. Kemudian tugas tiga itu tidak memperhitungkan torsi. Nah, terus saya slideshow dulu. Nah, rumus yang dipakai ini, jadi tidak apa-apa saya kasih lihat rumusnya. Tugas 4 adalah berapa diameter poros tadi, atau gini, apakah poros yang Anda dapat itu ya tidak mengalami resonansi. Ya, jadi resonansi itu cari dulu sudah ada nih kan RPM-nya motor. Cari RPM rotasi, kemudian cari frekuensi naturalnya eh, poros tadi. Jadi jadi ini clue-nya, cari frekuensi naturalnya poros yang Anda dapat misalnya gini, yang didapat 18 mili. Cari frekuensi naturalnya. Ya, kalau ada di situ faktor massa, kan sudah ada bahannya apa. Ya, jadi sudah ditahu nih massanya, diameter sekian, bahannya apa, pejal, bisa ditahu massanya, berarti dapat. Jadi pertanyaannya, apakah frekuensi, apa tadi, apakah diameter yang didapat dari perhitunganmu itu tidak beresonansi dengan eh, apa namanya frekuensi rotasinya motor. Kalau dia beresonansi, berarti nanti dia bergetar. Ya, bisa saja di bawah atau di atas, toh. Tapi yang penting ditahu resonansi. Nah, pakai faktor yang terakhir ini. Ini yang terakhir. Ini yang terakhir. Ini yang terakhir pakai ini. Nah, jadi tekniknya itu adalah targetkan RPM kritis, ya itu besar 1,5 sampai 2 RPM operasi. Ini rotasi maksudnya. RPM kritis itu adalah RPM yang tidak menyebabkan resonansi. Artinya, eh, jadi hitungannya itu frekuensi natural harus jauh lebih besar. Jadi lebih besar dari RPM rotasi. Ini syaratnya kalau mau menghindar. Tapi kan bukan itu yang ditanya. Bukan itu. Yang mau dicek, apakah perhitungan yang Anda dapat itu punya potensi untuk berresonansi gitu dengan motor. Ya, kalau memang dia berpotensi, berarti ukuran yang Anda dapat itu harus dikoreksi lagi ya supaya dia tidak beresonansi. Nah, di sinilah peranannya kita main di pasar, main di pasar, main dengan data-data pasar. Nah, ukuran as yang ada di pasaran ya,
17, 20, 22, 24. Tidak ada itu dua. Kita nanti bikin sendiri. Jadi kalau begitu kita harus pakai pendekatan ke atas. Misalnya hasil perhitungan kita 17 mili, itu tidak ada di pasaran. Coba lihat standar ukuran as di pasaran, yang pejal itu sudah ada nih. Nah, jadi di situ biasa solusi untuk menghindari resonansi. Jadi misalnya hasil perhitungan teoritis diameter minimum itu 20 cm. Di pasaran ada 22, 24. Nah, berarti kita kasih naik lagi. Supaya kita kasih naik frekuensi resonansinya tinggi. Supaya motor tidak jangkau. Kalau motor jangkau, oi, gemetar dia. Nah, lebih bagus pastinya dicari berapa frekuensi resonansi poros dan berapa resonansi dari motor. Resonansi, sorry. Berapa frekuensi rotasi motor dan berapa frekuensi natural poros. Ya. Kalau dia nanti terjadi resonansi, poros bergetar. Apa akibatnya kalau poros bergetar? Terresonansi dengan dinding lagi. Getarannya itu bisa beresonansi dengan dinding. Dinding ikut tambahi. Jadi kayak orang nyanyi, dinding ikut chords di situ. Tambahi suaranya. Coba kita bayangkan saja gini. Gitar. Yang kita petik senarnya. Kenapa dia bisa menghasilkan suara yang lebih besar dari senar? Kalau tidak ada yang bergetar dindingnya, apakah namanya itu? Yang kita jepit ya. Eh, apa namanya kalau kita main gitar itu yang kotaknya itu ya. Kotaknya itu beresonansi dengan frekuensi gitar. Akhirnya kotaknya itu yang menentukan besar kecilnya suara gitar. Jadi coba beli gitar buatan pasar, coba gitar buatan pabrik, itu jauh sekali bunyinya bedanya gitu. Karena resonansi yang dibuat di pabrik diukur di jarak-jaraknya itu, lubangnya itu sehingga terjadi resonansi yang ketemu resonansi apa gitar dengan resonansi bahan naturalnya ya, resonansi naturalnya ketemui frekuensi naturalnya bahan, frekuensi naturalnya senar gitu. Ketemu, ah sudah. Nah, makanya gini, barangkali analogi yang ringkas gitu ya, yang mudah kita ingat ini. Kadang kita punya banyak teman, betul enggak? Tapi ada teman itu yang akrab sekali. Kita beresonansi, frekuensinya sama. Frekuensi mungkin di sini mungkin sama-sama punya selera yang sama, suka makan yang sama, suka jalan-jalan yang sama, suka nonton. Kalau kita dapat teman begitu, kita beresonansi, saling mendukung. Ada juga teman yang suka menenggelamkan, suka pokoknya dia tidak suka kalau kita maju gitu. Nah, itu tidak beresonansi dengan baik. Jadi cari teman, prinsipnya seperti bahan tadi, suka beresonansi kalau dia sefrekuensi. Jadi saya bisa tebak orang yang banyak temannya yang dan kurang temannya. Yang kurang temannya itu selektif sekali cari resonansi yang tepat. Kalau banyak temannya, berarti dia tidak peduli. Ya, pokoknya kau dukung saya teman. Kalau tidak, jauh lah. Nah, itu biasanya orang politisi kayak gitu. Orang politisi itu makin banyak temannya, dia suka mau resonansi, mau tidak, pokoknya kau dukung saya. Tapi kalau orang orang cari teman yang setia, nah, itu yang beresonansi. Cari pasangan juga kayak gitu. Cari yang beresonansi, sefrekuensi. Oke, barangkali itu untuk materi ini ya. Nah, masih ada waktu, Mira? Masih Pak, masih ada sekitar 20-30 menit. Nah, oh ya, oke. Kita masuk ke materi transmisi ya. Ini masih berkaitan dengan, saya tutup dulu materi yang ini. Saya ganti materi yang kedua ini. Ya, ya, ini penting. Ini masih berkutat dalam
materi mesin-mesin berbasis mekanik. Saya tidak tahu apakah Pak Iqbal sudah ajar, karena saya tidak berkomunikasi baik mengenai materi di dosen-dosen ya, karena nanti kalau saya tanya nanti tidak enak, bagaimana dah. Jadi mahasiswa misalnya kalau misalnya double penjelasan kan lebih bagus. Kalau dia belum, ya lebih bagus lagi. Artinya, oh belum dipelajari. Tapi kalau sudah nih, berarti berulang. Tidak apa-apa ya. Nah, sekarang kita masuk ke tenaga dan kopling tenaga. Jadi tenaga penggerak dan kopling tenaga pada mesin pertanian. Jadi kayak begini, ini tenaga penggerak ada motor listrik, ada ya mau AC mau DC sama, motor bahan bakar bensin, solar, kemudian ada juga yang banyak orang gunakan sekarang motor bahan bakar LPG. Artinya bahan bakar bensin jadi ganti LPG, berarti sama aja. Jadi tenaganya ini dipindahkan ke tenaga mesin pertanian, apakah mesin giling, mesin penyandrai, mesin sortasi, mesin pompa irigasi dan lain-lain ini masih banyak lagi. Tapi kita ambil misalnya sebagai wakil, ya wakil dari eh, tiga bidang kita, bidang irigasi, bidang pasca panen, dan bidang pengolahan, kemudian bidang mesin budidaya. Ya, mesin budidaya ini mesin giling, ya. Ya, oke. Sekarang yang kita mau pelajari yang merah ini kopling tenaga mekanik. Nah, kopling tenaga mekanik ini ada kita kelompokkan saja menjadi ada yang secara mekanik, ada yang secara elektronik. Ini secara elektronik sebenarnya terlalu kalau saya tidak tulis elektronik nanti apa bedanya dengan mekanik ya. Jadi elektronik itu eh, sebenarnya motor juga sih, cuma dia kopling langsung gitu. Jadi kecepatan itu hanya ditentukan oleh elektroniknya saja, kayak gitu. Kalau mekanik, ya kecepatannya bisa ditentukan oleh sistem mekaniknya. Misalnya pakai gearbox, pakai rantai, pakai apa gitu. Tapi itu berarti kecepatannya ada di elektroniknya, maksudnya kayak gitu ya. Jangan salah paham. Makanya ini tidak bisa saya kasih materi apa di apa karena saya harus jelaskan apa yang saya tulis. Nah, kita lanjut lagi. Nah, sekarang coba kita lihat motor-motor yang ada, motor listrik ini, kemudian motor bakar. Motor bakar itu berasal dari pembakaran kayak gini. Ini kan sebenarnya tidak perlu. Nah, di dalam motor listrik itu ada mekanisme mengontrol kecepatannya di sini, kecepatan. Tapi saya tidak usah kasih lihat, mau kasih ingat-ingat saja, kasih ingat-ingat supaya nyambungi materinya. Nah, kayak begini, cara pemindahannya ini bisa dilihat di ini pakai puli, ya, pakai bel atau sabuk. Kemudian ini tenaga penggeraknya, keduanya ini sama-sama di bisingnya, ya. Sangat sangat bising di apa namanya dihubungkan secara langsung. Oke, motor listrik ini banyak, tapi saya tidak mau bahas, saya cuma uh, mau lompati saja ya. Nah, ini motor listrik sudah dipelajari di S1. Nah, apa yang perlu di motor listrik itu nameplate. Apa yang ada di nameplate, nah, itu seperti KTP-nya orang, ada semua di sini data-datanya ya yang harus kita tahu. Nah, itu kan sudah dipelajari di S1. Nah, kemudian di sini ada klasifikasi motor, ada yang motornya jalan terus, ada yang putus-putus gitu ya. Jalan berhenti lagi, jalan berhenti. Motor-motor itu yang bebannya berat dikasih begitu. Nah, kemudian kesetimbangan energi di motor kayak begini. Energi yang masuk itu banyak losis, ada losis tembaga, ada losis eddy, ada losis steresis, ada losis gesekan, ada losis angin. Nah, daya inilah yang keluar. Nah, nanti daya ini nanti dipakai ke mesin, ya. Jadi kalau motor diingat bahwa 1000 watt yang masuk dari PLN tidak semua 1000 watt sampai di ujung. Ada yang jadi panas, ya, oleh gesekan. Gesekan di sini banyak angin, ya, kemudian gesekan di bantalan-bantalan. Oke. Jadi singkatnya kayak begini, daya masuk, daya keluar, rugi-rugi, gitu ya.
Nah, rugi-rugi mekanik ini yang biasa kita eh, hitung dari motor, ada rumusnya, kemudian kita masuk di efisiensi, masuk di daya listrik. Jadi nanti di sini berapa daya listrik? Nah, tentu dicari dulu berapa daya yang dipakai di mekaniknya sini. Dikurangi dengan ditambah dengan rugi-rugi kita dapat ini. Jadi rumus-rumusnya itu kayak begini. Jadi di output itu ada rumus 2VT, ini torsi torsi jalan ya, torsi jalan bagian 60 ini kecepatan. Nah, tapi kalau kita mau perhitungkan torsi startnya, berarti itu tenaga untuk start. Nah, ini besar sekali dayanya nanti. Jadi torsi ini torsi steady state ya. Ya, oke. Jadi kalau kita dapat itu rugi-ruginya yang ini efisiensi ada rugi-rugi. Di sini kita dapat daya listrik. Yang ini daya listrik. Nah, hubungannya dengan ini ya, daya yang di sini daya ini dengan daya ini hubungannya di sini. Oleh karena itu efisiensi sangat menentukan di sini. PO per PIN. Jadi berapa PIN? Yaitu tinggal kita kali, kita bagi dengan efisiensinya di sini. PIN tambah rugi-rugi. Atau kita langsung bilang saja efisiensi. Efisiensi ini ada di motor. Makanya non plate itu disediakan untuk, coba saya lihat lagi ya. Di sini ada efisiensi. Ada enggak ditulis ini efisiensi? Cost factor ada. Cost factor di sini di mana ya? Cost. Kok enggak ada saya lihat. Kelas F. Oh ini bagus kelas F. Cost. Kok enggak, saya enggak lihat. Cost factor itu efisiensi, tapi efisiensi mesin, oh biasanya enggak dimasukkan ya. Atau enggak kulihat kayaknya. Ya biasanya lah 80% efisiensi motor besar. Enggak fase. Kemudian cost faktornya, oh, cuma mungkin kita lihat lagi yang parameter lainnya. Biasanya ada itu cost. Nah ini 0,8 untuk cost. Terus efisiensi, nah ini efisiensi. Jadi motor yang bagus itu memang lengkap datanya. Kelas gulungannya juga ini sangat penting sekali ditahu. Kalau kita kasih ini ya, motor-motor yang bekerja di daerah panas harus pakai kelas F. Karena banyak sekarang motor dijual kelasnya kelas A, B. Ya, kelas gulungannya maksudnya ini. Insulation kelas gulungan. Gelas bahan yang dipakai di gulungan. Insulasi. Isolasi kelas di gulungan. Nah ini. Yang di atasnya lagi ini masih ada H. Ya, itu yang paling tinggi motor. Itu yang bikin mahal. Dan ini data-data. Ini penting sekali kita tahu kalau kita perancang. Kita tahu mesin kita bekerja di daerah panas. Kita harus pakai F atau H. Karena dia jebol. Kemudian kalau kita mau putar apa efisiensi yang supaya tidak banyak listrik dimakan ya pakai faktor ini dilihat. Ya, ampernya enggak bisa kita ubah-ubah karena sudah sekian. Oke, kita masuk ke materinya. Jadi inilah yang biasa kita pakai untuk berhitung daya listrik. Kalau daya motor bakar saya kira Pak Iqbal yang ajarin. Ya. Jadi di sini ada hitungan-hitungan praktisnya saya dapat di buku. Kalau kita mau cari torsi steady, eh, kita bisa pakai hitungan ini, yaitu eh, torsi startnya kan besar sekali, kita kali 0,6 atau setengahnya jadi dari torsi start. Gitu ya. Ini di buku apa? Saya lupa juga sih tulis sumber bukunya. Karena torsi ini yang kita susah cari. Artinya sudah bikin pi dulu alatnya baru kita tahu. Gitu. Ini juga torsi start juga. Makanya di hitungan-hitungan itu bisa diasumsi dulu. Oke, kita masuk ke materi yang sebenarnya.
Gimana ini? Ini pelajaran S1 yang perlu diingat-ingatkan ya. Ada itu manusia. Cara bikin starting, nah sini materinya. Ya, materinya sini. Sekarang apa tujuannya sebenarnya ini pembinaan tenaga untuk meningkatkan kecepatan atau meningkatkan torsi. Sebenarnya yang diutamakan torsi. Kalau kecepatan itu biasanya tidak terlalu bagus kalau kita pakai sistem transmisi untuk naikkan kecepatan. Ya, ya, jadi yang bagusnya kebanyakan kita di torsi. Kecuali ada kecualiannya mesin penepung ya, dia harus ditingkatkan RPM-nya. Tapi semua mesin-mesin itu biasanya di torsinya yang dikasih naik dengan cara perubahan diameter ini. Sekarang kita sudah masuk sini. Ada 4 cara kopling, cara nyambung penggerak dan digerakkan. Driver and driven. Digerakkan dan penggerak ya. Nah, ada yang pakai gear, ada rantai, ada puli, ada langsung. Kopling langsung gini. Nah, kopling langsung ini sangat efisien karena tidak ada apa namanya gesekan, tidak ada slip. Apa yang ada di motor begitu juga yang tersambung ke beban. Inilah yang ditakuti orang kalau asnya tidak serat, tidak sejajar. Ya, misalnya itu bergetar, ya. Kalau yang ini tidak apa-apa, saya biasa coba ya. Kan saya punya kompresor, biasa saya kasih miring-miring motornya terhadap mesinnya itu tidak apa-apa. Justru kelihatan lebih menggigit ini karetnya di sini, lebih apa? Kurang slipnya. Nah, jadi berarti cocok nih mesin-mesin pertanian pakai puli karena bahan apa namanya bahan yang diolah itu eh, sifatnya tidak konstan. Kalau kadar air naik besar, kalau kadar air rendah dia ringan. Jadi boleh dibilang mesin-mesin pertanian itu sering mendapat beban kejut di dalam mengolah. Apalagi kalau capim petaninya dikasih masuk banyak-banyak di musim perontoknya masak, mau cepat pulang dikasih masuk banyak-banyak. Ah, itu dia dapat beban yang lebih besar. Kalau mesin dapat beban besar, dia butuh sleep. Kalau dia tidak butuh sleep, mati. Jadi dia sleep, ya tidak apa-apa sleep. Jadi dikatakan di situ, memang mesin pertanian karena bebannya tidak seragam, ya, maka dia butuh slip. Yang bisa slip hanya puli dan sabuk. Ini tidak bisa slip, ini tidak bisa slip, ini juga tidak bisa slip. Kalau ini slip, mati mesinnya. Makanya jangan sekali-kali merancang kalau tidak penting itu menggunakan gear. Kalau yang dikatakan penting, kalau kita butuh penurunan kecepatan atau menaikkan torsi, ya pakai gear. Namanya gearbox, tidak ada pilihan. Ya, tapi sekarang ada metode kopling yang menggunakan sistem kontrol apa itu? Variabel apa? Saya lupa singkatannya. Jadi tegangannya bisa diubah-ubah gitu variabel eh, apa singkatannya. Nanti saya ada di belakang. Jadi itu yang sekarang yang lebih modern lagi, tapi masalahnya harus 3 fase motornya, ya. Itu bisa 0 sampai kecepatan tinggi. Nah, nanti ya saya nggak ingat juga lupa-lupa. Jadi kita sudah bisa identifikasi semua ya. Nah, gearbox kayak begini bentuknya tapi dalam begini isinya tapi begini bentuknya ya. Jadi mesin-mesin yang digerakkan sama gearbox eh, tidak bisa lagi pilihan lain karena kalau pakai gearbox kita bisa turunkan RPM-nya dan torsinya ini bisa pencampur. Pencampur. Tapi bising. Ini mesin pengaduk pencampur. Tapi dia pakai puli lagi. Karena RPM-nya tidak cukup karena yang dijual gearbox itu
Gearbox itu ada 50/1 berapa. Nah, kalau dilewatin itu tidak ada, Mi. Mau tidak mau dia pakai cara yang ini digabung Ki. Ya. Pakai Mi juga puli, pakai Mi juga gearbox. Untuk tujuannya kasih turun RPM, tingkatkan torsi. Kenapa enggak langsung? Seharusnya bisa, tapi cari perbandingan yang diinginkan. Ya. Motor tidak bisa diturunkan RPM-nya yang satu fase. Ya, jadi rata-rata 1.400, yang 4 pol ya, 4 pol 1.400. Yang 2 pol bisa 2.800. Tapi mesin-mesin kayak begini 4 pol semua. Yang 2 pol itu yang di kipas angin, yang kecil-kecil. Makanya kipas angin kencang sekali. Ya bentuknya itu kadang tidak kelihatan bahwa ada gearboxnya kayak ini. Nah ini biasa dipakai di alat kontrol. Tapi ketahuan bahwa ada gearboxnya itu karena asnya ada di tengah sini ya. Harusnya kan di sini. Di sini berarti ada gearbox di dalam. Cuma ini keterbatasan dalam perbandingan. Oke. Apa kelebihan dan kekurangannya ya? Nanti pikir sendiri. Pasti tahu kan? Nah, ya. Jadi ini kelemahan rantai. Kalau tidak pakai pengencang dia begini. Mulai mikala kan? Tapi ini terlalu ekstrim. Tapi lama kelamaan ini dia jadi longgar dan dia bisa kayak begini. Tambah bising nih kalau begini. Kemudian ini yang sering dipakai orang kayak gini. Sebenarnya ini kalau dia tidak butuh ketelitian tinggi, inilah kesalahan perancang. Karena kalau pakai begini bising. Kedua harus dibungkus, tidak boleh dia telanjang gini, berbahaya. Masuk tangan di sini, tidak bisa nih keluar. Betul-betul habis itu orang kalau masuk atau masuk baju, masuk jilbab, masuk apa dia tarik, bahaya. Jadi kalau orang bilang ergo ini tidak, ya harusnya kan pakai puli sini. Ya oke, yang ini bagaimana? Nah ini juga Thomason data ini karena masih masih di bengkel ini kayaknya ya belum dijual, makanya tidak bisa kita salahkan juga ini perancangnya. Dan ini masih dalam proses membuat. Tapi kalau dia jual baru begini, jangan lalu median. Atau kita yang bikin jangan lalu. Oke ya kita masuk lagi cara lain. Karakteristik sistem roda gigi, gear dan dengan rantai butuh tempat tertutup. Ya ini dua-duanya harus ada tutupnya dan pelumas. Jadi persyaratan teknisnya kayak begini. Jadi kalau ada mahasiswa yang merancang pakai roda gigi, pakai gear, kemudian dia kelihatan itu hati-hati. Itu tidak boleh. Tidak ada yang mau beli. Digunakan bila diperlukan ketepatan yang tinggi. Kelebihannya presisi, efisiensi tinggi tanpa slip. Kelemahannya butuh pelumas yang kontinu, bising jika terbuka, biaya mula yang besar. Tapi ada yang masuk di transmisi. Transmisi puli. Puli itu bisa seperti ini kalau kita butuh eh, kebalikan daripada arah. Kalau searah ya yang gini. Kalau kebalikan begini, kalau rantai tidak bisa. Jadi ini kelebihannya, dia bisa satu putar ke sana, satu putar ke sini. Mau sama-sama arah putarannya dikasih begini. Nah, kalau asnya berbeda, tidak sejajar, boleh juga. Ya makanya ini yang paling cocok di pertanian. Kayak gini. Tapi pada ini sudah tidak segaris kan? Ini tidak seas, tidak tidak sejajar. Nah, ini terpuntir juga. Masih bisa, tapi ada batas-batasnya. Jangan sampai kelewatan. Kalau cuma sedikit karena pengaruh instalasi, ini bisa diatasi dengan begini. Makanya kalau kita perancang-perancang mesin pertanian, yang namanya misalignment itu bisa kita abaikan. Tidak usah terlalu takut dengan misalignment. Yang kita takuti di sini adalah balancingnya, unbalancing. Masuk lagi di, nah ini. Jadi teknik kopling langsung ini banyak sekali dipakai di mesin-mesin berat.
Ya, apa isinya balancing langsung ada teknik kayak begini. Pakai pin, pakai apa ya jarum ini. Nah, ada yang kopling langsung begini pakai baut. Ya. Ini sama pakai apa namanya spi. Ya. Spi bahasa bengkelnya di sini apa disebut? Pas berlubang menggunakan flange. Oh, ada itu yang flange ada juga enggak. Ini yang paling bagus. Pakai flange unprotect, ada yang protect. Apa tadi itu? Coba kita kasih kasih ini saja ya, supaya ada tambah wawasan. Ini yang pernah saya dapati di mesin pemarut dan pemeras santan. Ini mesin santan ini. Jadi ini karet-karet dia pakai dihubungkan. Ini gampang sekali bongkarnya. Jadi ini tidak ada hubungan dengan ini, cuma didorong saja kaki kaki apa bantalannya saja yang nahan supaya dia tidak keluar. Jadi kalau ada kesalahan yang kemarin dibilang mengatasi kesalahan ya pakai ini kesalahan misalignment bisa miring sedikit tapi dihabisi juga nanti ini ya gitu ya caranya kayak begini bahan-bahannya ya ya saya kayak gini ada rubber kalau ada yang mau pakai teknik ini cocok untuk berat apa namanya beban-beban berat transmisi tinggi dan banyak video-video ini bisa dicari kedua kopling fleksibel kemudian ini masih fleksibel juga tapi ini yang dipakai di mobil ya apa namanya cross joint kopling universal di mobil. Jadi bisa tidak sama, tidak sejajar boleh. Ya, tapi ini gimana ya? Lumayan mahal juga ini crossnya ini. Ya, yang sering dipakai kayak gini ya. Tapi harus pakai karet. Nah, ini paling efisien mengatasi ketidakseragaman juga apa? Ketidaksejajaran juga boleh sedikit kesalahan kecil. Ya, ya biasanya di alat-alat printer 3D ini pakai begini. Kalau ini pakai di mobil, ya kita coba lihat lagi. Ini yang mesin-mesin berat yang kemarin saya bilang pakai sabuk, bukan sabuk, pakai apa namanya, kampas, karet, karet keras ya. Jadi ini gunanya untuk vibrasi dari kan ini bergetar vertikal, ya, ada alat vibrasinya. Jadi ini pada saat berputar penggeraknya dia cuma gerakan ini kalau ini yang bergerak vertikal dia tidak ganggu motor gitu. Ini semua teknik-teknik menghindari getaran ke tenaga. Coba kita lihat. Adalah sistem poros rotasi khusus, di mana poros-porosnya tidak terhubung secara langsung, melainkan melalui senyawa berminyak seperti karet atau bahan elastis lainnya. Setiap kali perangkat dinyalakan, bagian tengahnya langsung bisa terukir seperti spiral. Namanya adalah kopling fleksibel yang dirancang khusus untuk mesin dengan getaran yang signifikan. Ini biar tidak sejajar, tidak apa-apa. Sebagian besar daya diferensial, memastikan transmisi daya antara dua poros tetap stabil, serta mengurangi kausan dan gesekan pada peralatan. Selain itu, karena bahan yang digunakan lemah dan sangat yang digerakkan bergetar, yang tidak digerakkan, yang penggeraknya tidak bergetar, jadi bagus sekali. Cuma ya kayaknya mahal ya bahannya ini. Nggak tahu lah umurnya gimana ya, karena tidak ada sistem yang sempurna gitu. Pasti ada masalah, ada kelemahan, ada kelebihan. Ya, jadi ini teknik ini untuk daya-daya besar yang mekanika yang vibrasinya sangat tinggi. Vibrasi memang dibutuhkan karena kalau tidak vibrasi tidak berfungsi dia. Makanya tidak ada pilihan lain. Ya, saya kira cukup untuk materi ini. Ini fotonya. Nah, sistem transmisi tenaga koper langsung ini tujuannya untuk mentransfer tenaga dari satu komponen ke komponen yang lain secara langsung tanpa menggunakan perantara seperti sabuk atau rantai untuk mengatasi misalignment as penggerak dan yang digerakkan, mengurangi transmisi beban kejut. Jadi kalau ada beban kejutnya tidak apa-apa dari as penggerak ke yang digerakkan untuk mencegah beban overload. Jadi ini supaya dia tidak overload untuk menjaga as dalam alignment atau kondisi sejajar secara sempurna
Karena tidak mungkin kita bisa sempurna betul as gerak dan as yang digerakkan. Sehingga kita pakai teknik ini untuk mengatasi itu. Saya kira cukup. Wih, masih ada. Tidak usah barangkali ini nih. Oh, ini sudah eh, eh, pengembangan di mana dipakai dan lain-lain. Saya kira cukup untuk materi. Oh iya, ini yang. Jadi tenaga motor penggerak dan digerakkan ini teknik sekarang tidak dipakai lagi teknik kayak gini, dia langsung. Tetapi motor yang dipakai itu 3 fase. Berarti boleh dibilang, dan motor 3 fase itu dikendalikan dengan kontrol. Ya, nah ini yang saya selalu lupa, VSD ini. Jadi variable speed drive. Ada juga VFD, variable frekuensi drive. Ya sama, Ji. Ada drive di frekuensi. Nah, punyanya juga siapa kemarin namanya Mira. Sebenarnya drive-nya ini pakai kontrol biasa, cuma ini 3 fase. Tapi dia pakai inverter ya. Jadi yang dikontrol inverternya sehingga dia bisa atur arus. Ini ada yang di mesin cuci sekarang. Makanya kalau beli mesin cuci, jangan beli mesin tanpa drive PSD. Cuma dia tidak bilang PSD, dia bilang saja inverter. Ini mesin apa? Mesin cuci inverter. Ya, itu yang dibeli karena itu smooth jalannya. Ya, tidak ribut dan daya listriknya kecil. Tapi biasa kita kalau beli itu dipengaruhi sama penjual, jangan beli itu kalau rusak mahal. Ini panjang sekali umurnya ini. Barangkali 3 kali rusaknya itu motor biasa, baru dia rusak. Jadi jangan dipengaruhi itu. Eh, yang motor-motor itu hampir tidak laku, makanya itu sales, apakah cewek atau cowok, selalu dibilang, ini mi bu, ini mi pak, bagus. Ya. Dan yang dipengaruhi karena ini jelas sangat eh, efisien, sangat rendah dayanya karena dia pakai inverter. Jadi intinya itu inverter. Dulu anunya Mira dia nggak pakai inverter, dia pakai kontrol. Jadi syaratnya dikontrol frekuensi. Ya. Tapi prinsipnya sebenarnya sama. Cuma ini dia bisa pakai putaran ini berapa RPM-nya diputar sedikit 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 naik sampai maksimum. Ini harganya 2 juta sekarang di TikTok. Carinya hanya di TikTok banyaknya itu. 1,8 malah lebih rendah lagi. Nah, jadi kalau mahasiswa penelitian hubungannya dengan RPM mesin, jangan dicari motor yang berapa di hitungannya berapa banding berapa. Ketinggalan nih. Beli misalnya ini 3 fase. Nah, bikin ini perlakuan RPM berapa, RPM berapa, RPM berapa. Jadi terlalu sekarang terlalu simpel sekarang penelitian, tidak usah pusing-pusing. Untuk penelitian ya. Tapi kalau mau dijual ya tentu di, dihitung juga berapa sih biayanya ini. Nah, coba bandingkan mesin cuci inverter dengan mesin cuci biasa. Itu beda 1 juta, 2 juta. AC juga begitu. Jangan beli AC yang tidak ada fitur inverternya. Yang ada fitur inverternya itu enak dikontrol. Ya, bisa kita, katanya ada yang bisa jumlah orangnya kalau banyak cepat, kalau sedikit lambat. Nah, itu betul karena dia pakai sistem inverter, mudah dikontrol. Jadi begitu ya informasi di saya. Jadi ini yang saya bilang tadi, dihubung langsung, berarti yang mengontrol yang diputar itu di elektroniknya. Makanya saya bilang tadi eh, bukan by mekanik tapi by elektronik. Ya, tetapi tetap juga sambungan mekanik. Nah, tetapi ngontrolnya tidak lagi di berapa diameter puli penggerak digerakkan supaya RPM-nya. Enggak lagi kayak gitu sekarang. Jadi boleh dibilang elektronik lah yang mengendalikan sistem kita. Ya, saya kira ini ya terakhir. Nah, ini bentuk digunakan di industri. Nah, habis. Tapi tidak ada tugasnya di sini. Karena ini sebagai informasi saja bahwa mekanika itu gampang. Saya tidak terlalu cenderung menghasilkan alat dari metode mekanik karena gampang dicontek. Kalau kita mau cari kebaruan ya, penelitian juga begitu. Secanggih apa penelitian, kalau kita masih mekanik,
Nah, lihat dia orang, oh kayak gitu. Gampang dipalek. Ah. Jadi kalau mau penelitian, keren-keren pakai software. Berarti mekatronika, ada elektronik, ada mekaniknya. Wih, orang biar programnya di dalam seperti biasa-biasa, dia orang pasti bilang apa itu isinya. Berarti harganya kau bisa memainkan, kasih naik ke turun. Ya. Karena apalagi dibungkus mie di luarnya, mesin by AI gitu, mesin dengan AI. Wih, ya saya kira cukup sekian barangkali, barangkali waktunya juga 10.14 menit. Cukup nih Mira, waktunya. Iya Pak, cukup 10.15 harusnya. Ya, oke. Iya, Besok lagi deh Mira deh. iya Pak, besok jam 8.30 Pak. Iya, kalau 8.30 Mika. Biasa kalau sarapan kan tidak bisa tunggu cepat-cepat ya. Oh iya. Karena tergantung ibu di dapur. Kalau cepat-cepat tuh bisa kan juga start cepat. Nah, jadi Baik besok Pak. kita masuk ke perancangan struktural. Kita masuk ke bagaimana membentuk membentuk ya, jadi membentuk struktural. Penelitian ini agak agak bagus menurut saya dalam perancangan itu karena kita mengatur tata letak komponen mesin supaya terlihat indah, mudah di apa pelayanan ya, servisnya mudah. Jadi itu nanti kita lihat dan kita sudah kaitkan juga dengan data antropometrik operator. Ya, saya kira cukup, tolong PR-nya dikerja. Kalau PR-nya dikerja dengan baik, enggak usah ujian. Jadi kerja baik-baik gitu. Mau cara apa saja ya boleh cari jalan supaya ditahu. Tapi saya mau di rumus-rumus itu ada diam ada eh, pada saat dipakai rumus-rumus itu kan saya punya eh, apa namanya satuan itu pakai meter, mungkin di dalam hitungan nanti jadi mili. Hati-hati di situ, harus seragam seragam ya ukurannya. Misalnya kilo emas emas apa nantilah dilihat, saya lupa ingat juga. Ya baik, kita tutup misalnya. Aduh, saya nggak pernah absen ini di sekolah. Tapi nanti saya tanya dulu itu apa adminnya, karena biasa dia yang absen jadi malas sama absen. Hmm. Iya Karena Pak. dia absen. Biasa buka-buka, terisi semua. Jadi sekalinya berikutnya jadi malas karena diharap itu yang isi. Siapa lagi namanya, Andi siapa? Siska. Tapi nanti kalau dia sudah banyak nih sibuknya juga kayaknya juga nggak bisa dia absen semua. Tapi nanti saya lihat lagi. Baik Pak. Ya oke, saya kira cukup sekian. Ketemu lagi besok jam 8.30. Mudah-mudahan kita sehat semua seperti ini, ceria, Amin. nah, punya bisa nyangkut, lulus, dan ya tentu jadi sarjana kalau lulus. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama deh ya.